Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'ir Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalatu wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, dan berupa lagi nikmat sehat wal afiat. Sebagai kita sebagai umat muslim, marilah kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kita umat muslim, marilah kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sang penutup para nabi dan rasul, serta sebagai tauladan buat kita semua umat Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakui sebagai umat muslim, marilah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, di mana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Yang ayat ini selalu dibawakan khatib Jumat. Apabila ayat ini tidak dibawakan khatib Jumat, maka salat Jumat tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini
saya sebagai khatib ingin membawakan khutbah yang berjudul 9 kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin sekali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya untuk diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha untuk bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maksud untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat Allah. Kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu menjaga kita dan mencintai kita. Dalam hadis dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan manusia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Poin yang pertama, mencari rezeki secara halal meski susah. Manusia harus mencari nafkah dengan berbagai usaha yang halal meskipun harus berusaha payah. Meskipun harus bersusah payah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyawa ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah cinta senang melihat hambanya telah dalam mencari yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mencari harta dengan cara batil haram. Apalagi bila sampai mencari legalitas hukum atau pembenaran atas sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu terampil dalam mencari nafkah. Dalam kaitan mencari nafkah rezeki secara halal, seorang muslim harus bekerja dengan baik. Untuk itu diperlukan keterampilan yang banyak. Allah yuhibbul abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang berkarya terampil. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu kaya tetapi sederhana. Ketika seseorang sudah mendapatkan rezeki yang banyak, dia harus bersyukur, salah satunya dengan tetap menunjukkan kesederhanaan dalam hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abadat taqi abadat innallaha yuhibbul abadat taqiyal ganiyal khafi." Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya tetapi tidak menonjolkan kekayaannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hidup sederhana seperti memiliki sesuatu karena umat membutuhkan dan fungsinya sangat penting dalam menopang kehidupan yang baik. Bukan pemborosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat
sampai 27 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat yaitu bekerja dengan baik. Bekerja merupakan konsekuensi dari iman yang benar. Hal itu pun dikerjakannya dengan baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu minal amili idza amila ay yuhsina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap pekerja apabila dia bekerja dengan baik. Hadis riwayat Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima yaitu menampakkan kenikmatan ilahi. Manusia harus menunjukkan tanda bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memanfaatkan kenikmatan untuk kebaikan, sehingga dia cinta kepada orang yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta melihat bekas kenikmatannya pada hambanya. Hadis riwayat Hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam yaitu mudah dalam bermuamalah. Salah satu jenis hubungan muamalah adalah jual beli yang harus saling menguntungkan dan membawa kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang mudah dalam urusan muamalah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu mas'al bai'i man ashira'i samhal qada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang gampang dalam menjual, gampang dalam membeli, gampang dalam membayar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh yaitu berlaku adil. Adil adalah menetapkan suatu pada tempatnya atau bertindak secara proporsional. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berlaku adil, apalagi pada keluarganya. Rasulullah SAW, "Innallaha ta'ala yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fil qubal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu jika berlaku adil di antara anak-anakmu hingga dalam mencium. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Yang kedelapan, memanfaatkan keringanan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kondisi manusia yang senang bila mendapatkan keringanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang mengambil keringanan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu kama yuhibbul abdul maghfirata rabbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang mengambil ruksa
keringanan sebagaimana ia cinta kepada orang yang menjalankan ketentuan-ketentuannya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kesembilan yaitu beramal secara rutin. Melaksanakan amal soleh merupakan konsekuensi iman dan menjadi bekal untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam firman-Nya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واجعلنا من أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.